Mams, di video kali ini aku mau share untuk beberapa resep sederhana lagi. Jadi udah lumayan lama aku nggak upload video ya Mams, dan terima kasih untuk yang udah nanyain kenapa aku nggak upload video. Karena aku ada acara keluarga yang tidak memungkinkan untuk upload video ya Mams, jadi aku juga nggak punya stok video gitu. Jadi mohon maaf kalau misalkan baru bisa upload sekarang ya Mams. Nah, jadi untuk resep kali ini aku mau buat gulai daun singkong gitu ya Mams. Jadi untuk sayur daun singkongnya aku pakein santan. Dan jarang-jarang banget kan Mams aku masaknya pakai santan, tapi karena kali ini lagi pengen banget, jadi yaudah deh nggak apa-apa. Dan seperti di awal video, tadi untuk daun singkongnya udah aku rebus ya Mams. Setelah aku tirisin, untuk daunnya aku potong-potong kayak gini. Sebenarnya opsional, kalau misalkan Mams nggak suka yang dipotong-potong juga nggak apa-apa. Dan kali ini juga aku pakai bumbu dasar aku ya Mams, yang sebelumnya udah aku buat. Cuman kan aku lupa tambahin kemiri dan ketumbar, jadi untuk kemiri dan ketumbarnya aku ulek terpisah gitu ya Mams. Oke, kita panasin minyak dulu ya Mams. Dan untuk bumbu dasarnya di sini kurang lebih aku pakainya 3 sendok makan. Selain itu aku juga tambahin lengkuas dan serai juga ya Mams, dan aku tambahin daun salam juga. Selanjutnya aku tambahin kemiri dan ketumbar yang udah aku ulek tadi ya Mams. Jadi untuk bumbunya kita tumis-tumis dulu sampai benar-benar matang. Dan kalau misalkan untuk bumbu yang udah matang itu biasanya mengeluarkan minyak sendiri gitu ya Mams. Kita tumis-tumis dulu sampai bumbunya harum dan matang. Setelah itu baru aku mau tambahin sedikit air ya Mams. Dan untuk airnya juga sesuai selera. Kalau misalkan Mams suka yang berkuah lumayan banyak, boleh ditambahin lagi Mams untuk airnya. Nah lanjut, jadi di sini aku mau iris-iris bawang merah sedikit ya Mams, karena aku nggak punya stok bawang goreng. Jadi aku mau buatin bawang goreng gitu buat di sayurnya. Dan untuk bawangnya aku pakainya kurang lebih 3 siung gitu ya Mams. Dan kalau misalkan udah, untuk bawang merahnya aku mau tumis-tumis dulu. Di sini aku tambahin sedikit terasi ya Mams, supaya untuk sayurnya lebih enak lagi. Kita tumis-tumis dulu sampai bawang gorengnya itu matang. Cuman kalau misalkan untuk goreng buat bawang goreng kayak gini, jangan dibiarin sampai bener-bener coklat gitu ya Mams, karena kan nanti kalau misalkan udah diangkat itu minyaknya pasti masih panas. Takutnya kalau misalkan diangkat waktu udah coklat banget, itu jadinya bawang gorengnya itu jadi gosong Mam. Nah jadi segini cukup. Jadi untuk bawangnya kita tiriskan dulu. Kita lanjut ke kuah sayurnya dulu, karena di sini untuk warnanya kurang kuning menurut aku, dan aku lupa tambahin kunyit lagi tadi. Jadi aku tambahin 1 sendok makan kunyit bubuk, dan selanjutnya aku masukin untuk daun singkong yang tadi udah kita potong-potong Mams. Nah kalau misalkan daunnya udah masuk semua, lanjut sayurnya kita aduk-aduk dulu. Setelah itu baru kita tambahin untuk bumbu-bumbunya ya Mams, kayak garam, penyedap. Aku tambahin sedikit gula juga, tapi nggak usah banyak-banyak ya Mams, jadi tambahinnya sedikit aja. Nah kalau misalkan udah, kita diamkan dulu sampai bumbunya merata. Dan aku mau tambahin sedikit cabai juga. Sambil nunggu sayurnya meresap, jadi di sini aku mau buat menu yang kedua. Aku mau buat ayam suwir gitu ya Mams. Jadi untuk resepnya sederhana banget. Dan aku masih pakai bumbu dasar yang sebelumnya aku buat ya Mams. Jadi di sini aku tumis bumbu dasarnya itu kurang lebih 2 sampai 3 sendok makan gitu. Dan karena menurut aku kurang pedas untuk bumbu dasarnya, jadi aku tambahin sedikit cabai juga ya Mams. Ini opsional, kalau misalkan Mams nggak suka pedas, boleh nggak usah ditambahin lagi. Dan jangan lupa ditambahin daun salam juga ya Mams. Nah kalau misalkan udah, di sini aku mau tambahin untuk bumbu-bumbunya, garam, penyedap, dan aku tambahin sedikit gula juga Mams. Kita aduk-aduk dulu. Kalau misalkan bumbunya sudah merata, tinggal kita masukin untuk ayam yang udah kita suir-suir tadi ya Mams.
Oh ya, sebelum itu aku mau tambahin sedikit saus tiram juga, ini penghabisan. Nggak tahu kenapa kalau misalkan buat ayam suwir itu biasanya aku suka pakai saus tiram karena rasanya lebih enak aja sih mams menurut aku. Jadi mohon maaf banget kalau resepnya itu agak ngasal, tapi bisa dicoba sih mams di rumah karena dijamin rasanya enak banget. Dan untuk di menu kali ini juga aku buatnya cuma 2 menu aja ya mams, aku nggak buat sama lagi. Dan untuk menu kali ini juga bisa jadi inspirasi untuk mams yang mungkin bingung mau berbuka puasa masak apa. Dan lanjut ke video, di sini aku mau aduk-aduk dulu untuk ayamnya sampai bumbunya benar-benar merata. Dan untuk ayam suwirnya udah matang, siap untuk disajikan mams. Oh ya, kalau misalkan mams di rumah biasanya untuk masak ayam itu diolahnya kayak gimana mams? Kalau misalkan aku lebih sering dimasak kayak gini, jadi supaya ayamnya itu jadinya lebih banyak. Karena kalau misalkan digoreng biasa menurut aku jadinya agak sedikit gitu loh mams. Kita lanjut ke sayurnya ya mams. Jadi udah cukup meresap dan kalau misalkan udah sesuai selera baru kita tambahin untuk santannya. Jadi untuk santannya kita aduk-aduk sedikit aja supaya nggak pecah santan gitu ya mams. Nah karena di sini aku pakainya santan instan, jadi aku masaknya nggak terlalu lama ya mams. Jadi gini aja udah matang, siap untuk disajikan. Jadi sebelum nikah, menurut aku masak kayak gini tuh ribet banget ya mams. Tapi ternyata setelah nikah dan kita mau belajar, ternyata kita juga bisa kok mams. Jadi semangat untuk semua pengantin baru dan ibu-ibu muda yang masih belajar masak kayak aku juga. Dan untuk Pak suami juga jangan lupa disupport istrinya yang masih dalam tahap belajar. Pokoknya kalau misalkan udah istrinya masak, itu wajib harus bilang enak supaya istrinya itu lebih semangat lagi untuk belajar masak. Oke, untuk 2 menu kita udah matang, jadi semoga menginspirasi untuk mams yang bingung besok mau masak apa. Sekian dulu video kali ini, terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video berikutnya mams, bye!